Baik, silahkan duduk. Hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semua? Baik. Nihil ya. Baik, sebelum pelajaran dimulai, silakan kalian cek kanan dan kirinya atau di bawahnya mungkin ada sampah, bisa diambil. Sudah bersih? Ya. Baik. Kalau sudah, coba kita lihat. Oh iya, saya tampilkan slide dulu. Kelihatan dari belakang? Ya, oke. Ya, hari ini kita akan belajar tentang IPS ya, khususnya geografi. Di SMP kalian sudah belajar geografi? Ya. Sudah? Ya. Ada mata pelajaran geografi? Ada. Tentang apa? Tentang bumi. Ya, salah satunya tentang bumi. Nah, nanti pada kesempatan kali ini kita akan belajar sesuai jadwal kita, yaitu IPS, khususnya adalah geografi. Nah, sebelum kita mempelajari geografi, Bapak akan menampilkan video. Nah, silahkan kalian amati video ini dan apa aja yang ada di dalamnya, silahkan kalian nanti sampaikan. Baik.
Baik. Tadi sudah kalian lihat videonya. Kira-kira di dalam video itu ada apa aja? Ada air terjun, gunung, tupai, hutan, kupu-kupu pegunungan. Sudah tadi ya. Kira-kira ada sungainya nggak? Ada. Kalian tadi di dalam video melihat ada awan? Ada. Kemudian ada batuan nggak? Nah, apalagi yang belum disebut? Apa? Pokok atau pohon? Tupai ya, tadi sudah dijelaskan, disebutkan. Terus? Tadi ada pohon ya. Ada apa lagi yang ada kaitannya dengan pohon tadi? Pohonnya banyak. Ya, ada hutan, ada tumbuh-tumbuhan. Nah, dari sini kalau misalnya kalian tadi ada air terjun. Kira-kira kalau kalian di air terjun tadi, apa yang kalian rasakan? Mau berenang? Apa lagi? Apa? Mandi. Foto-foto. Ya. Kenapa mau mandi di sana? Airnya kira-kira jernih atau tidak? Jernih. Ada polusi atau tidak? Tidak. Nah, kondisi alam yang seperti itu, alam yang masih kondisinya normal, terhindar dari pencemaran dan lain sebagainya, itu nanti akan merupakan salah satu hal yang harusnya ya lingkungan seperti itu. Makanya tadi ada batunya, kemudian ada sungainya, ada hutannya masih alami. Kemudian tadi disebutkan juga ada awannya. Nah, kondisi-kondisi yang mungkin nanti akan berbeda dengan tempat yang lain, nanti itulah yang akan dipelajari dalam geografi. Nah, sekarang saya tanya dulu, kira-kira kalau di tadi air terjunnya sama nggak dengan air terjun yang ada di sini? Beda. Bedanya apa? Batunya, apanya? Airnya, tingginya, suasananya, dan lain sebagainya. Tempatnya juga berbeda. Nah, dari seperti itulah nanti inilah sebenarnya yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Sebelum kita pelajari, Bapak akan menjelaskan dulu. Ya, tujuan pembelajarannya. Ini dia. Baik, adapun tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini adalah yang pertama, kalian diharapkan bisa untuk mengidentifikasi dan menjelaskan. Apa yang dijelaskan? Yaitu tentang pengertian geografi dari beberapa tokoh. Dan yang kedua, kalian harapannya bisa mengaplikasikan objek studi geografi. Baik, dari sini pada kesempatan kali ini kita akan belajar dengan menggunakan model pembelajarannya, yaitu Team Games Turnamen atau turnamen berbasis game. Nah, langkah-langkahnya nanti yang pertama saya akan menyampaikan materi dulu kepada kalian, apa saja yang dipelajari pada kesempatan kali ini. Kemudian yang kedua, nanti Bapak akan bagi kalian menjadi 8 kelompok, ya, 8 kelompok. Kemudian yang ketiga, dalam kelompok itu nanti kalian mengerjakan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Dan setelah itu selesai, nanti kalian melakukan tahap yang selanjutnya, yaitu ada permainan. Nah, permainan sampai turnamen ini nanti akan menggunakan aplikasi Kahoot. Sudah pernah mendengar aplikasi Kahoot? Sudah ya. Nah, nanti kalian akan bermain di tahapan ketiga dan keempat. Bedanya apa? Nanti Bapak sudah menyiapkan 35 soal yang akan dikerjakan secara kelompok. Dan bedanya kalau di tahap permainan ini nanti soalnya nilainya
standar atau nilai biasa. Kemudian nanti sampai soal nomor 25, berarti soal nomor 26 di tahapan turnamen. Nah, tahapan permainan ini sama-sama dikerjakan kelompok, namun bedanya kalau di tahap turnamen satu soal nanti nilainya ganda, jadi akan berlipat. Maka hati-hati nanti kalau dalam mengerjakan soalnya. Nah, setelah itu nanti di tahapan terakhir ada juara 1, 2, 3 ya, ada juara 1, 2, 3 yang terbaik dan nanti Bapak akan memberikan reward ya. Ada juara 1, kemudian juara 2 dan juara 3. 3 terbaik nanti akan saya berikan reward. Rewardnya apa? Ya nanti saja, yang penting ada dulu ya. Kemudian langsung saja ya, kalau kalian lihat ini gambar apa ya? Bumi. Nah, kira-kira apa sih yang dipelajari geografi kalau kalian melihat bumi ini? Ada yang mencoba memberikan jawaban? Kondisi lingkungan bumi. Baik, kondisi lingkungan bumi. Yang lain? Ada? Saya Boleh. keadaan tanah yang ada di bumi. Keadaan tanah yang ada di bumi. Mungkin satu lagi, ada yang mencoba memberikan jawaban? Kira-kira apa yang dipelajari dalam geografi? Pak, fenomena di bumi, Pak. Fenomena di bumi. Ya, benar sekali ya apa yang dijawab oleh teman-teman kalian, bahwasanya yang dipelajari geografi adalah segala sesuatu yang ada di bumi. Cuma nanti ada perbedaan dengan yang dipelajari oleh ilmu yang lain. Nah, perbedaannya apa? Kita pelajari bersama. Oke, ini adalah bab pertama ya, tentang pengantar geografi. Nah, materi yang akan kita pelajari pada bab 1 ini ada perkembangan geografi, kemudian objek studi geografi, kemudian ada aspek geografi, ada ruang lingkup geografi, konsep geografi, dan pendekatan geografi serta prinsip geografi. Tapi pada pertemuan kali ini sesuai dengan tujuan pembelajaran tadi, Bapak akan menjelaskan dua saja. Kita akan belajar dua saja. Yang pertama adalah perkembangan geografi, nanti berkaitan dengan pengertian geografinya, kemudian objek studi geografi. Jadi ada dua materi ini yang akan kita pelajari. Baik, langsung saja. Yang pertama, perkembangan ilmu geografi. Nah, ya, secara bahasa geografi itu berasal dari dua kata, yaitu dari bahasa Yunani. Yang pertama adalah geo dan yang kedua adalah graphein atau graphein. Iya, artinya apa? Geo ini artinya adalah bumi, kemudian graphein itu artinya lukisan. Nah, dari sini kira-kira secara gambarannya kalau dilihat dari artinya geografi itu apa sih? Gambaran tentang bumi. Ya, benar sekali. Gambaran tentang bumi atau lukisan tentang bumi. Jadi ini ya, geografi itu sebenarnya adalah ilmu yang mempelajari atau ilmu yang menggambarkan atau mendeskripsikan tentang bumi. Nah, ini secara harfiahnya. Kemudian ilmu itu kan berkembang ya. Dari masa ke masa nanti ada perkembangannya. Nah, ini ada beberapa definisi geografi menurut beberapa ahli. Yang pertama adalah siapa ini? Iya, ada Eratosthenes. Eratosthenes ini adalah salah satu tokoh pelopor utama geografi yang mana menyebutkan atau memberikan definisi bahwa geografi itu sebenarnya adalah gambaran mengenai bumi. Nah, Eratosthenes ini karena merupakan pencetus dasar dari geografi, maka disebut sebagai bapak geografi. Ya. Kemudian yang kedua ada Claudius Ptolemaeus.
Beliau mengatakan bahwa geografi itu sebenarnya adalah menyajikan sebagian atau seluruh permukaan bumi dan fenomena-fenomena dalam bentuk peta. Sudah ada perkembangan. Kalau Eratosthenes itu baru geografi itu menggambarkan tentang bumi. Kalau Claudius Ptolemeus ini dia sudah sampai menggambarkan sebagian atau keseluruhan tentang bumi, namun diwujudkan dalam bentuk apa? Ya, diwujudkan dalam bentuk peta. Kemudian yang ketiga ada Immanuel Kant. Nah, ini lebih berkembang lagi. Menurut beliau bahwa geografi ini adalah disiplin ilmu atau ilmu yang memiliki objek studinya yang dipelajari apa? Yaitu gejala-gejala yang tersebar dan berasosiasi dalam ruang. Nah, gejala-gejalanya apa? Nanti akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Baik, kemudian yang selanjutnya ada definisi geografi menurut ahli. Kalau tadi dari luar negeri, sekarang ahli dari Indonesia. Nah, yang pertama ada Bintarto. Kalau Bintarto ini, geografi adalah ilmu pengetahuan yang menerangkan sifat-sifat bumi dan hubungan kausal. Ada yang tahu hubungan kausal itu apa? Kausal itu sebab Akibat. Iya, hubungan sebab akibat, gejala-gejala yang tersebar serta berasosiasi dalam ruang. Contohnya, banjir. Banjir itu disebabkan oleh siapa kira-kira? Manusia. Ada nggak yang disebabkan oleh alam itu sendiri? Ada. Nah, seperti itu. Jadi ada hubungan sebab akibatnya. Kemudian yang kedua, Imade Sandi, bahwa geografi ini adalah ilmu pengetahuan yang berusaha menemukan serta memahami persamaan dan perbedaan yang ada di ruang muka bumi. Jadi ini sudah ada persamaan dan perbedaan. Contoh tadi kalian menyebutkan ada mempelajari tentang apa tadi yang dilihat di gambar, misalnya tadi ada air terjun. Di video tadi ada air terjun, di Kayong Utara pun juga ada, tapi ternyata ada perbedaannya. Dari ketinggiannya, mungkin dari airnya, kemudian misalnya ada gunung tadi. Nah, di Jawa misalnya ada gunung yang meletus. Pernah mendengar ada gunung di Jawa meletus? Gunung apa kira-kira? Gunung Semeru. Ada lagi? Merapi. Ya. Di Kayong Utara ada gunung nggak? Ada. Meletus nggak? Nah, inilah yang dipelajari. Sama-sama mempelajari gunung misalnya, tapi ada yang sama, ada yang berbeda. Kemudian yang selanjutnya ada, nah ini yang terakhir ini ada Ikatan Geografi Indonesia. Jadi karena banyak ilmuwan-ilmuwan yang memberikan pengertian tentang geografi dari sudut pandang mereka masing-masing, akhirnya pada waktu itu, tepatnya tahun 1988 di IKIP Semarang atau sekarang dikenal dengan Universitas Negeri Semarang, para tokoh atau para ilmuwan geografi di Indonesia itu berkumpul, kemudian menghasilkan suatu kesepakatan tentang pengertian geografi itu sendiri. Nah, pengertian menurut mereka itu adalah bahwa geografi itu sebenarnya adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari perbedaan, apa yang beda, persamaan, apa yang sama dari geosfer. Nah, geosfer itu adalah hal yang ada di bumi atau lapisan buminya ini. Nanti kita jabarkan lagi di slide selanjutnya dengan menggunakan pendekatannya apa? Kelingkungan, kewilayahan dalam konteks keruangan. Inilah yang akan membedakan dengan ilmu yang lain. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya adalah tentang objek studi geografi. Nah, objek studi geografi ini ada dua jenis. Yang pertama adalah objek material, yaitu materi. Materi itu ada kaitannya dengan materi. Berarti pembelajaran. Ya, apa yang dipelajari dalam geografi itu berarti kalau di sini disebutkan objek geografi berkaitan dengan substansi materi atau apa sih yang dipelajari geografi. Nah, kemudian yang selanjutnya ada objek formal. Kalau objek formal itu tadi yaitu geografi itu mempelajari
yang dipelajari tadi, misalnya gunung dan lain sebagainya, itu dari sudut pandang apa? Ada 3 dari pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan ke lingkungan, kemudian kewilayahan, dalam konteksnya ke ruangan. Habis ini kita pelajari. Nah, yang pertama ini ada objek material geografi. Oke, yang dipelajari geografi yang pertama ada litosfer. Litosfer itu apa? Coba minta tolong salah satu membacakan. Litosfer adalah lapisan bebatuan yang menyusun kulit bumi, misalnya dataran tinggi, dataran rendah, dan lapisan tanah. Oke, lapisan batuan yang menyusun kulit bumi, misalnya dataran tinggi, dataran rendah, dan lapisan tanah. Inilah yang namanya litosfer. Litos itu artinya adalah batuan, sfer itu lapisan. Jadi lapisan batuan. Yang dipelajari apa? Tadi sudah disebutkan. Oke, kemudian yang kedua ada atmosfer. Coba yang lain bacakan. Lapisan udara yang ada di sekitar kita, misalnya hujan, awan, dan angin. Oke. Atmosfer adalah lapisan udara. Ya, lapisan udara yang ada di sekitar kita, misalnya ada hujan, kemudian ada awan dan angin. Kemudian yang ketiga ada lapisan hidrosfer. Ada yang mau mencoba membacakan? Hidrosfer, lapisan air yang ada di bumi, misalnya sungai dan laut. Ya, lapisan air. Hidrosfer itu lapisan air. Contohnya sungai dan laut. Kemudian yang keempat ada biosfer. Yo, siapa yang membacakan? Biosfer lapisan kehidupan flora dan fauna. Oke, biosfer itu bio itu artinya makhluk hidup. Jadi lapisan yang kehidupan flora dan fauna. Pertanyaannya, manusia itu masuk makhluk hidup atau tidak? Iya. Ada nggak di biosfer disebutkan manusia? Tidak, karena di dalam geografi manusia dipelajari sendiri di lapisan antroposfer. Apa itu? Yaitu lapisan manusia dan semua aspek kehidupan manusia yang ada kaitannya dengan aktivitas manusia. Contohnya misalnya aktivitas berladang, atau mereka melakukan pekerjaan atau bekerja dari desa ke kota, melakukan urbanisasi dan lain sebagainya. Ini nanti akan dipelajari di antroposfer ini. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ya Pak. Boleh? Pak, saya bertanya Pak, kenapa hujan termasuk atmosfer bukan hidrosfer? Baik. Kenapa hujan masuknya ke atmosfer, bukan ke hidrosfer? Ada yang mau mencoba menjawab? Kenapa hujan itu masuknya ke lapisan atmosfer ya, bukan ke hidrosfer? Ada? Belum ada? Baik, saya jelaskan berkaitan dengan pertanyaan tadi. Kenapa hujan itu masuknya ke atmosfer? Padahal hujan itu kan air gitu ya. Hujan itu terjadinya di perairannya atau kira-kira di udara? Ya, di udara. Maka karena hujan ini sebenarnya kan terdiri dari titik-titik air ya, dari udara ada penguapan, kemudian nanti ada pendinginan. Uap yang mendingin itu nanti akan menjadi titik-titik air dan akan membentuk hujan itu sendiri, sehingga terjadinya kira-kira di mana? Di udara. Nah, makanya kenapa hujan itu tidak di lapisan hidrosfer ya, tapi lebih ke lapisan atmosfer. Karena sekali lagi hujan itu awalnya adalah terbentuknya dari adanya uap air dan lain sebagainya, sehingga nanti akan membentuk hujan, dan terjadinya hujan itu kan di udara juga. Oke, bisa dilanjutkan? Ya, selanjutnya yang terakhir ada yang akan kita pelajari adalah objek formal, atau bagaimana cara geografi mempelajari objek tadi yang ada berapa? Ada 5 ya. Nah, ini yang pertama, pendekatannya ke ruangan, di mana tempatnya berada. Misalnya tadi banjir, oh di Jakarta, ada banjir di Sukadana, kebakaran hutan misalnya di Rantau Panjang. Nah, kemudian yang kedua ada pendekatan ke lingkungan.
Ini ada kaitannya dengan hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungan itu tadi. Contoh, kebakaran hutan atau lahan di Kayong Utara, kabupaten kita, itu kira-kira disebabkan oleh apa? Ada yang mau menjawab? Ya. Ya. Bisa terjadi oleh alam. Bisa terjadi oleh alam. Karena apa? Misalnya kemarau yang panjang. Ya, karena kemarau yang panjang. Bisa tidak terjadi karena kelalaian manusia misalnya? Bisa. Karena apa kira-kira? Membuang rokok sembarangan misalnya. Kemudian misalnya membuang atau membakar lahan. Kemudian masih ada bara apinya, didiamkan saja. Akhirnya terbawa angin. Anginnya kalau di daerah kita istilahnya latu, dibawa angin kemudian turun di ladang sebelah yang bisa jadi ladang sebelah itu kering sehingga menyebabkan kebakaran. Nah, sebab akibat yang berkaitan dengan alam ataupun yang oleh manusia tadi itu di pendekatan ini ke lingkungan. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah pendekatan kewilayahan atau pendekatan kompleks wilayah. Ini kalau yang namanya kompleks wilayah itu wilayahnya kompleks, berarti kira-kira wilayahnya satu atau lebih dari satu? Lebih dari satu. Contohnya banjir di Jakarta. Banjir di Jakarta itu kira-kira air yang menyebabkan banjir itu hanya disebabkan di area Jakarta atau ada misalnya kiriman air hujan dari daerah lain? Kiriman. Dari mana kira-kira? Dari Bogor. Ya, daerah Bogor misalnya. Nah, daerah Bogor itu daerah pegunungan. Jadi ketika hujan, daerah Bogor itu yang harusnya berfungsi untuk menyerap air karena di sana sekarang banyak penginapan, villa, banyak hotel, sehingga penutup tanahnya itu akan berkurang karena biasanya kalau bangunan-bangunan itu sudah ada paving, ada blok cor dan lain sebagainya, sehingga air yang harusnya masuk ke dalam tanah airnya akan dialirkan langsung melalui permukaan tanah masuk ke got atau parit, kemudian paritnya masuk ke sungai, sungainya mengalir ke daerah yang lebih rendah yaitu Jakarta, sehingga Jakarta banjir. Nah, hal-hal seperti itulah yang berkaitan dengan pendekatan kewilayahan ini. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas? Baik, kalau sudah jelas, saya akan membagi kelompok. Nah, membagi kelompok menjadi 8 kelompok, ya. Depan belakang boleh. Silakan membentuk 8 kelompok. Kemudian nanti Bapak akan membagikan LKPD untuk dikerjakan oleh kalian. Silakan berkumpul sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Baik, ini kelompok 1 ya, kelompok 2, kelompok 3, yang ujung kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6, kelompok 7, yang ujung sebelah kanan kelompok 8. Baik, masing-masing kelompok saya bagikan LKPD untuk dikerjakan. Mengerjakannya secara berkelompok ya. Silakan kalian tulis dulu nama kelompoknya, kemudian anggota kelompoknya siapa aja.
Soal nomor berapa? Nomor 3. Iya. Itu nomor 3. Ya, tuliskan aja apa? Kalau yang ini contohnya aja ya. Ya. Nggak usah banyak-banyak, 3 cukup sih. Terus nomor berapa ini? Nomor 2. Nah, apa itu? Itu masih apa? Udah ketemu. Oke. Saking semangatnya ya. Iya. Apa? Ya. Ya, contohnya ada. Sampai nomor berapa? Nomor 2. Boleh kalian menggunakan HP kalian untuk mencari informasi di internet juga boleh. Seperti kelompok 4. Ini selain membaca buku juga memanfaatkan HP ya. Informasi boleh. Ini sampai nomor berapa? Nomor 4. Oke, ya, lanjut. Ada kesulitan? Nah. Ini sampai nomor berapa? 4. Nomor berapa? 2. Apa soal nomor 2? Udah? Berapa? Nomor 4. Oke, coba baca-baca lagi cari. Ya, cari-cari dibaca lagi dari berbagai sumber. Sama yang nomor 4 ya. Udah ketemu. Nah, tinggal menulis. Sampai nomor 4. Oke, lanjut. Kenapa salah tulis nomor 3? Oh iya. Boleh dipanah aja juga boleh.
sampai nomor berapa? Oh, organisasi. 5 ya. Ini kan oke. Lebih pun boleh. Ada kendala lagi? Kesulitan? Ya, gantian boleh penulisnya. Sampai nomor berapa? Nomor 7. 3 lagi ya? Ini berapa sampai berapa tadi? Oke. Berapa lagi? 3 lagi. Sampai nomor 8 ya. Oke, lanjut. Ini sampai nomor berapa? Tidak salah lagi. Oke. Ini berapa salah lagi? 3 lagi. Ini 3 lagi. Ini berapa salah lagi? Ini baru sampai nomor. Yo, kalian baca lagi, cari-cari lagi. dan menjadi Berapa lagi? 2 lagi. Oke. dia adalah Yang ini berapa lagi? 2 soal lagi. Oke. Bagus. ilmu geografi. Kelompok 5 berapa soal lagi? 1 lagi. Siap, lanjut. Kelompok 4 baru soal nomor 3. Oke, masih ada waktu. Biosfer, dan antroposfer. Ini kurang berapa tadi? Kurang 1 lagi. Oke, siap. Sekarang berapa soal lagi? Ya, sudah selesai. Sudah selesai. Ini nomor berapa? Nomor 3. Oke, lanjut. Gunung bukit dataran rendah. Ya, di sini kan. Enggak akan tadi. Awan kabut dan air. Awan kabut dan air. Gunung bukit dan Sudah selesai? Baik, kelompok berapa? 5?
Kelompok 5 sudah selesai. Ada yang sudah selesai kelompok lain? Belum? Ya. Oke, sambil menunggu kelompok yang lain selesai. Nah, habis ini kan tahap permainan, ya kan? Kalian pelajari dulu materinya supaya nanti kalian lebih paham lagi apa yang mau disoalkan. Oke, yang lain yang belum selesai silakan diselesaikan dulu. Harus Ya. Baik, kelompok 3 sudah selesai. Silakan dipelajari dulu materinya nanti supaya ada persiapan untuk tahap permainan. persebaran Ini kurang berapa lagi? Contoh lagi. Oke, siap. persebaran fauna Indonesia dan fauna dunia. Persebaran fauna Indonesia dan persebaran dunia. Soal berapa? Dunia ekosistem. Dunia ada. Ini kurang berapa soal? Satu lagi. Oke. Ini berapa soal lagi? 2 soal lagi. Persebaran penduduk. Satu lagi. Pola perubahan. Sudah ketemu? Nomor berapa ini? 10. Sama ya. Oke. Ini nomor sudah bisa. Nomor 4. Oke, lanjutkan. Ini sudah? Ya, pelajari dulu nanti supaya lebih paham akan soal yang diberikan di soal permainan nanti. Ya, masing-masing kelompok kan nanti akan mengerjakan dulu. Oke. Nama kelompoknya jangan lupa ditulis. Nama kelompok berapa, namanya siapa ya? Nomor berapa udah selesai? Oke. Nah, ketemu kan? Boleh. Minimal berapa tadi? 3. Mau 3 boleh. Boleh. Ini sudah ya. Regional. Baik, kelompok 1 sudah. Kelompok 2, kelompok 3, 4, kelompok 5, kelompok 6, kelompok 7. Proses ya, kelompok 8.
Baik, kita tunggu kelompok 7 dulu. Sambil menunggu kelompok 7 selesai mengerjakan tugas, silakan kalian baca-baca lagi, kalian pahami lagi materi-materinya supaya nanti pada saat permainan kalian memahami apa yang ditanyakan dalam soal. Itu boleh saja langsung, contohnya juga boleh, contohnya aja. Pelajari dulu materinya, dipelajari dulu sambil menunggu kelompok 7 selesai. Pelajari dulu sambil menunggu kelompok 7 selesai. Udah? Baca-baca lagi materinya. Ya, materinya nanti soalnya kan dari materi-materi yang sudah dijelaskan tadi. Jadi langsung contohnya aja boleh. Pertanyaannya contoh ya, diminta contoh. Nah, ada nggak contohnya itu? Nah. Ya, boleh. Tiga aja cukup ya. Oke, tambah berapa lagi? Kelompok lain belajar dulu ya. Pelajari lagi, baca-baca lagi materi yang sudah disampaikan tadi. Atau soal yang barusan kalian kerjakan di LKPD. Silahkan dipelajari lagi, dibaca-baca lagi. Baca dulu materinya. Kurang berapa? 2 soal lagi. Ya. Ya, nomor 9 itu pengertiannya apa, baru nomor 10 itu objek primernya apa aja, ada 3. Ya, tuliskan 3 objek ya. Udah ketemu jawabannya nomor 9?
Baik, kalau sudah kelompok dikumpulkan boleh LKPD-nya. Yang ini dulu. Nah. Kelompok 3 sudah? Kelompok 6 sudah ya? Siap. Kelompok ini kelompok berapa? 5. Oke. Bisa. Aman-aman. Oke. Kelompok 4 sudah? Ya. Oke, kurang kelompok 7 ya. Yang belakang ujung kelompok 8 ya. Coba saya cek dulu. Oke. Sudah, namanya sudah. Oke, siap. Baik. Soal LKPD sudah kalian kerjakan semua, mulai dari kelompok 1 sampai kelompok 8. Dan setelah Bapak baca, jawabannya benar semuanya. Ya. Baik. Karena sudah mengerjakan benar semua, kita akan uji apakah kalian mengerjakannya itu memahaminya lebih baik lagi, atau bisa sampai membaca. Tadi ada yang membaca dari mencari dari internet, dari HP dan lain sebagainya. Kita akan uji di tahap pembelajaran selanjutnya, yaitu permainan game. Kalian bawa HP ya? Ya, permainan ini bersifat kelompok, jadi siapkan satu kelompok, satu HP saja. Oke, silahkan siapkan HP-nya. Silakan masukkan kodenya.
Sudah? Bisa? Masukkan nama kelompok, kemudian nama anggota kelompoknya. Nama kelompok dan nama anggotanya. Sudah? Ini sudah gabung? Lagi loading. Oke. Ini sudah gabung? Ini sudah gabung? Baik. Yang sudah bergabung kelompok 3, kelompok 4, kelompok 7, kelompok 8, kelompok 1. Masih ada 2 kelompok lagi. Kelompok 2 aman? Proses ya. Kelompok 3, 4 sudah. Kelompok 5, 6. Kelompok 6 mana? Sudah? Kelompok 6 sudah? S-nya mana? Masih? Oh masih, oke. Baik. Kita tunggu 1 kelompok lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, kita tunggu kelompok 6. Perhatikan. Sambil menunggu kelompok 6, soalnya ada 35 soal. Ya. 35 soal itu akan dibagi menjadi 2. Yang 25 soal pertama itu tahap permainan atau tahap game. Nah, nanti nilainya akan nilai standar, ya, nilai normal. Kemudian 26 sampai 35 nanti nilainya akan nilai ganda. Jadi hati-hati. Kalau perlu berpikir, kalian berpikir dulu, jangan langsung mengerjakan. Oke, jadi soalnya nanti ada 2. Yang pertama soal pilihan ganda, ada 4 opsi jawaban. Kemudian yang kedua nanti ada benar salah. Ya, kalau benar itu nanti tulisannya adalah true. Kalau salah, bahasa Inggrisnya apa? False. Ya, jadi true dan false. Jadi ada 2 itu. Oke, kelompok 6 sudah masuk? Belum? Masih proses. Ada kendala? Oke, satu lagi tambah. Ya. Satu klik aja. Nah, sudah ya, sudah masuk ya. Siap. Oke, sudah siap untuk bermain? Perhatikan soalnya. Siapkan HP. Oke. Ya. Oke, sudah? Ada yang benar? Nah, sebentar. Cari. Sudah? Sudah? Sudah masuk? Oke. Sip, aman? Aman ya? Sudah masuk? Sudah tadi? Oke, yang habis nggak apa-apa, lanjut aja. Oke, soal yang selanjutnya.
Perhatikan. Ya, yang pertama kelompok 6 ya. Oke, kita lanjut soal kedua. Sudah? Oke. Lanjut ya. Ya, kita lanjut dulu. Oke, kelompok 6 masih bertahan. Sudah? Kita lihat kira-kira kelompok 6 masih bertahan atau tidak? Masih ya? Baik, kita lanjutkan soal selanjutnya. Lindung ya. Tiga, 4 kelompok jawab. Masih ada 4 kelompok yang belum jawab. 3 lagi. Baik, kita lanjutkan soal yang selanjutnya. Kelompok 3 naik ya. Baik, kita lanjutkan. Ya. Kira-kira kelompok 6 tergeser nggak ya? Tergeser, Pak Bos. Baik. Kita lanjutkan soal selanjutnya. Siap-siap. Lindung ya? Gunung meletus termasuk dalam kajian apa? Oke, kita lihat kelompok 6 masih tidak di atas ya. Kelompok 3 naik. Oke, kelompok 6 aman, kelompok 6 lanjut ya. Oke, kelompok 3 sementara memimpin. Soal nomor 7. Hujan orografis termasuk dalam kajian apa kira-kira? Ya. Kita lihat kelompok berapa yang tertinggi ya? Masih 3. Mana kelompok 3? Baik, kita lanjutkan. Oh, tertinggi ya, saya duduk aja. Oke, kita lihat jawabannya. Baik. Kelompok 3, 6, 5, 4, 1. Kelompok yang lain, ayo masih banyak waktu dan soalnya. Kita lanjutkan. Gempa bumi masuk dalam objek apa?
kelompok 3? Masih ya? Kelompok 5 masih naik yuk, kelompok 5. Kelompok 5 naik, kelompok 6 naik. Oke, siap lagi soal nomor 10. Sudah semua? Oke, kita lihat. Kelompok 3. Nah. Siap? Soal selanjutnya. Pola angin muson dipelajari dalam Sudah? Oke. Kita lihat. Kelompok 3. Siap lagi, lanjut. Oke. Perpindahan penduduk atau migrasi termasuk dalam perpindahan penduduk atau migrasi termasuk dalam baik. Ya, kita lihat akankah ada pergeseran? Masih ya. Oke, kan. Sudah? Oke. Masih kelompok 3. Lanjut. Kepadatan penduduk. Oke, masih kelompok 3. Lanjut ya. Sirkulasi arus laut dipelajari dalam apa? Atau lapisan mana kira-kira? Satu kelompok lagi. Baik, jawabannya ya masih kelompok 3 teratas. Soal selanjutnya. Persebaran fauna di Indonesia. Baik, kita lihat jawabannya masih kelompok 3 teratas. Yuk, kelompok soal selanjutnya nomor 24. Badai siklon di lapisan mana kira-kira? 5 kelompok menjawab. 6 kelompok menjawab. 7 kelompok. Oke, kira-kira masih kelompok 3 tidak ya? Masih ya? Oke, kita lanjutkan. Soal 25. Nilainya ganda. Soal 25 nilainya ganda. Sudah? Baik, kita lanjutkan. Kelompok 5 menyusul. Perhatikan. Soal dari 26
nilainya ganda. Jadi jangan sampai menjawab tidak tepat. Oke, soal selanjutnya. Metode atau pendekatan yang digunakan untuk mengkaji suatu masalah dalam geografi disebut sebagai baik, kira-kira tergeser tidak ya? Tidak. Masih kelompok 5. Kita lanjutkan soal selanjutnya. Hidrosfer adalah lapisan udara bumi. Benar atau salah? Sudah? Kita lihat kelompok 5. Baik, soal selanjutnya. Litosfer mencakup gunung, batuan, dan gempa bumi. Ya? Ya. Kelompok 5 masih. Soal selanjutnya. Biosfer meliputi flora, fauna, dan manusia. Benar atau salah? Baik. Ya, naik ya. Oke, soal selanjutnya. Atmosfer mempelajari pola angin, cuaca, dan iklim. Ya, masih kelompok 5 ya. Kita lanjutkan. Antroposfer mempelajari fenomena fisik bumi. Benar. Kita lihat jawabannya. Masih kelompok 5. Oke, soal selanjutnya. Masih ada 3 soal lagi. Nama lain dari pendekatan spasial adalah ekologis. Benar atau salah? Benar atau salah? Oke. Masih kelompok 5. Selanjutnya. Nama lain dari pendekatan ekologis adalah kelingkungan. Yuk. Benar atau salah? Benar atau salah? Kita lihat kelompok 5. Oke. 2 soal terakhir. Nama lain dari pendekatan kewilayahan adalah regional kompleks. Benar atau salah? Oke, kita lihat. Ya. Masih 1 soal lagi. Perhatikan, 1 soal lagi. Objek formal geografi terdiri dari 3, yaitu pendekatan ke ruangan, ke lingkungan, dan biosfer. Benar atau salah? Ya, kita lihat.
kita akan melihat yang menjadi juara 1. Bentar ya. Oke, kita lihat dulu podiumnya. Nah, kelompok juara 3, kelompok 3. Kemudian juara 2-nya kelompok 6 dan juara 1-nya kelompok 5. Boleh kelompok perwakilan kelompok 3, perwakilan kelompok 3. Kelompok 3 maju ke depan. Kelompok 3. Boleh perwakilan kelompok 3. Kelompok 3. Kelompok berapa? Kelompok 6 ya. Kelompok 6 mana? Oke. Kelompok 1 sini ya. Oke, selamat. Baik, untuk selanjutnya baik, saya ucapkan selamat untuk kelompok 3, kelompok 2 dan kelompok 1 yang belum termasuk dalam 3 besar. Tidak usah patah semangat, nanti pertemuan yang akan datang kita insya Allah ada game lagi ya. Baik, kalau sudah ya, perhatikan, kalau sudah tiba saatnya kita melakukan refleksi ya atas apa yang sudah kita pelajari hari ini. Silakan nanti diisi refleksinya, masing-masing siswa mengisi 1. Ada yang kurang? 4 ya? Ini 4. Silakan diisi ini. Silakan diisi. Ini mengisinya masing-masing ya. Sudah kurang 1? Ya, silakan diisi. Ada yang belum mendapatkan? Sudah? Baik, silakan kalian isi namanya, kemudian kelasnya. Nah, di situ ada materi yang saya pelajari hari ini. Materinya apa? Kemudian materi yang menarik kira-kira materi yang mana, dan yang masih bingung itu yang mana. Jika ada yang masih bingung materinya, kalian mau apa yang harus dilakukan supaya materinya lebih dipahami? Ayo diisi dulu. Ya, 1 aja nggak apa-apa. Yang penting kalian melakukan refleksi. 1 boleh. Yang penting kalian melakukan refleksi.
Kamu apa pinjam bolpen? Oh, nggak ada bolpen? Oh, boleh pakai bolpen saya? Sudah? Oke. Materi yang dipelajari apa? Kemudian materi yang menarik apa? Kemudian materi yang masih bingung, kalau ada apa? Dan kalau masih ada yang kebingungan, kira-kira kalian bagaimana cara mengatasi? Boleh. Oh ya. Sudah? Ya boleh perwakilan aja. Ini nggak harus 3. Saya kasih bolpen tentang itu kan. Sudah? Tulis nama kelas. Ya, ini kan masing-masing nama dan kelas. Nama dan kelasnya jangan sampai lupa. Sudah? Satu ya Pak. Ya, 1 boleh. Sudah selesai? Kalau sudah selesai, jangan lupa namanya, kemudian kelasnya juga. Ini sudah, boleh dikumpulkan. Ini sudah. Ada yang sudah selesai? Boleh dikumpulkan. Ini sudah. Oke. Ini sudah. Ini sudah. Ini sudah. Sudah. Ini sudah. Oke. Yang lain sudah? Nanti bukanya nanti. Sudah ini? Oke. Ya. Tidak harus banyak. Yang penting kalian melakukan refleksi. Sudah? Ya, habis ini tunggu dulu ya.
Ya, sudah selesai semua? Ya, silakan dikumpulkan. Sudah? Oke. Sudah semuanya? Baik, kalau sudah oke, kalau sudah saya akan sedikit memberikan ulasan dari game tadi. Ada kesulitan kalian satu tentang El Nino dan La Nina, ya nggak? Ya, Pak. El Nino itu adalah dan La Nina itu sebenarnya adalah proses anomali cuaca. Kalau La Nino itu dia menyebabkan kemarau yang panjang. Kemudian kalau La Nina itu menyebabkan hujannya berkepanjangan atau curah hujannya tinggi. Nah, itu bisa menyebabkan banjir dan lain sebagainya. Itu tadi yang agak ini ya dalam mengerjakan. Berarti masuk dalam mana? Kalau berkaitan dengan ya, masuk atmosfer. Oke. Kita simpulkan bersama-sama pembelajaran pada kali ini. Yang pertama tadi kita sudah mempelajari yang pertama ada apa tadi? Materinya tentang definisi atau pengertian geografi. Kemudian yang kedua mempelajari tentang objek. Ya, ada objek tadi, ada objek formal dan material. Kalau objek material itu berkaitan dengan yang dipelajari. Apa saja? Ada apa saja? Oke, yang kedua. Yang ketiga, hidrosfer. Yang keempat, biosfer. Yang kelima, atmosfer. Sudah? Oke, kemudian kalau objek formalnya ada berapa? 3. Coba sebutkan. Pendekatan spesial ke ruangan, Oke. Yang kedua? Psikologi lingkungan dan pendekatan kompleks wilayah region kompleks. Baik. Ada 3 ya, benar sudah dijelaskan tadi, disebutkan. Nah, tindak lanjut dari pembelajaran hari ini, silahkan nanti kalian membaca artikel, boleh di internet, boleh di buku, boleh di surat kabar, tentang kaitannya tentang yang ada apa yang kita pelajari tadi. Misalnya tentang litosfernya, atmosfernya, atau hidrosfernya, dan yang lain. Ya, untuk menambah pengetahuan kalian pada pembelajaran kali ini. Baik, mungkin itu saja pembelajaran kali ini. Kurang lebihnya minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, hormat. Terima kasih Pak Guru. Sama-sama. Baik. Dan saya Senjali nanti akan kita lakukan